Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Tim Was Haji DPR RI menilai penginapan bagi jemaah haji tambahan di Madinah tergolong layak. Dan belum ada keluhan dari jemaah, meskipun satu kamar berisi 4 hingga 5 orang. Dan pemerintah diharapkan terus melakukan pembenahan untuk memastikan jemaah haji memperoleh perlindungan maksimal. Tim pengawasan atau Tim Was Haji DPR RI meninjau kelayakan fasilitas hotel bagi jemaah haji tambahan asal Indonesia dan menekankan pentingnya menjaga kesehatan jemaah lansia. Saat meninjau Hotel Gloria Al-Fairuz Al-Masih di Kota Madinah, anggota Komisi 8 DPR RI sekaligus Tim Was Haji DPR RI, Endang Maria Astuti menilai penginapan bagi jemaah haji tambahan di Madinah tergolong layak dan belum ada keluhan dari jemaah meskipun satu kamar berisi 4 hingga 5 orang. Endang Maria mendorong di masa yang akan datang, Kementerian Agama lebih antisipatif dalam mempersiapkan adanya kuota tambahan. Pasalnya, jamaah haji memerlukan perlindungan jasmani yang prima. Kalau untuk pemondokannya layak karena setara dengan bintang 3 ya untuk di Madinah. Rata-rata hotel di Madinah dekat dan layak karena baru semua. Jadi jamaah tidak ada yang komplain tentang hotel dan kamarnya. Tapi rata-rata diisi antara 4 dan 5. Ada yang tidak lancar tetapi mendadak sakit setelah datang di sini karena mungkin mereka belum prepare ya. Jadi nanti ke depan tentu akan kita pikirkan ke depannya evaluasinya agar supaya jamaah betul-betul mendapatkan ya perlindungan ya all in ya dari Komisi 8. Endang Maria mendorong terus dilakukan pembenahan untuk memastikan jamaah haji memperoleh perlindungan maksimal dari pemerintah. Endang juga berpesan agar para jamaah haji dari berbagai daerah untuk saling berinteraksi dan memperkuat persaudaraan. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI berharap pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta dapat mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Komisi 11 DPR RI meminta kementerian lembaga saling berkolaborasi dalam pengimplementasian regulasi yang telah disusun oleh LKPP untuk merespon arahan Presiden agar pengadaan barang dan jasa bisa saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya UMKM. Komisi 11 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dengan agenda pembahasan anggaran dan rencana kerja tahun 2024. Anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa mendorong pengadaan barang dan jasa betul-betul untuk kegiatan operasional, pun dengan melibatkan UMKM untuk menyerap produk-produk dalam negeri. Tapi akan efektif kalau Dewan betul-betul bisa menjalankan fungsi representasinya dengan baik. Yang kedua, rakyat yang diwakilinya bisa menerima manfaat. Pemerintah daerah yang mengerjakan mendapatkan penilaian kinerja yang baik. Nah, untuk itu kami mengusulkan agar literasi, edukasi, sosialisasi yang selama ini dilakukan itu kan belum ada yang sifatnya operasional. Hanya masih bersifat tentang ini ketentuannya, ini kebijakan, silakan Anda usulkan, silakan Anda proses. Nah, saya meminta dalam kesempatan ini yang dilakukan oleh KP bukan seperti itu. Tapi kita turun ke bawah sudah betul-betul apa yang diharapkan oleh Presiden itu dibuktikan. Arahan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa diantaranya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Halim dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI berharap revisi Undang-Undang Sandang dapat memperkuat perlindungan industri tekstil lokal. Dan balik menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi target impor produk tekstil negara asing. Badan Legislasi DPR RI menyayangkan banyaknya produk tekstil impor yang membanjiri pasar tekstil Indonesia, yang menyebabkan industri tekstil dalam negeri lesu. Untuk itu, Badan Legislasi memastikan revisi Undang-Undang Sandang akan melindungi industri tekstil dalam negeri.
Anggota Balik DPR RI Santoso menegaskan, Indonesia tidak boleh menjadi target impor produk tekstil negara asing. Saat ini Indonesia tidak hanya dibanjiri impor tekstil murah, tetapi juga produk tekstil yang memiliki harga fantastis. Untuk itu, Santoso mendorong agar revisi Undang-Undang Sandang bisa memperkuat perlindungan industri tekstil lokal. Kenapa? Karena Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat dunia, ini jangan jadi market tekstil bagi bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus punya sikap nasionalisme dalam hal ini. Untuk itulah proteksi terhadap tekstil di Indonesia harus kita kuatkan, ya, harus kita persiapkan melalui regulasi. Dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi DPR RI dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, terdapat sejumlah isu yang diusulkan untuk menjadi masukan revisi Undang-Undang Sandang. Di antaranya adalah pembentukan ekosistem industri tekstil dari hulu ke hilir, proteksi industri tekstil dalam negeri, dan pengendalian impor produk tekstil. Ken dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Baru-baru ini pemirsa, Presiden Jokowi mengungkap ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai 10 miliar rupiah. Namun pemirsa, dari jumlah tersebut mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyayangkan anggaran penanganan stunting yang digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Dan DPR RI menilai agar permasalahan stunting dapat segera terurai, maka politik anggaran harus dijalankan dengan benar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
ada anggaran stunting. 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti soal alokasi anggaran saat ini yang dinilai masih belum tepat guna. Salah satunya terkait anggaran untuk stunting senilai 10 miliar rupiah. Ia mengkritisi anggaran yang lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial. Stunting masih menjadi persoalan di Indonesia. Hasil survei status gizi Indonesia menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6% pada tahun 2022. Dalam hal ini, DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dana segar kepada pemerintah daerah untuk membeli makanan yang bergizi bagi anak, karena dinilai dapat lebih efektif dan efisien untuk mendukung penanganan stunting. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat dari anggaran penanganan stunting, khususnya asupan gizi, akibat lemahnya penyaluran anggaran. Saya setuju dengan Presiden ya, itu warning bagi semua pemerintah daerah. Anggaran kita terbatas dan kita ingin apa yang kita lakukan itu langsung spesifik untuk penanganan stunting. Yang intinya stunting itu kan kurang gizi, malnutrisi. Lalu pemerintah ingin anggaran yang ada itu lebih fokus pada ketersediaan protein hewani, nutrisi-nutrisi yang lain yang dibutuhkan bagi ibu hamil dan bayi. Lalu kalau kemudian anggaran yang begitu banyak digunakan untuk di luar itu inefisien. Ujung-ujungnya rakyat yang memperoleh hanya sedikit. Kementerian Kesehatan menyebutkan stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut: kurang gizi kronis, retardasi pertumbuhan, tidak cukup protein, perubahan hormon yang dipicu stres, dan sering menderita infeksi. DPR RI menilai jika penggunaan anggaran stunting tidak dilakukan dengan tepat, target menghilangkan stunting pada 2024 dan Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud. Seharusnya pemerintah berkomitmen 80% anggaran stunting digunakan untuk memberikan bantuan bahan makanan protein seperti ikan, daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, fenomena stunting atau isu stunting itu memang harus menjadi perhatian, harus bisa dikurangi, harus dijadikan skala prioritas penanganannya, dan dilihat dari perspektif pendidikan. Saya kira pendidikan PAUD, usia dini, kita berharap untuk diberi alokasi anggaran yang cukup. Tentunya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran stunting. Sudah saatnya anak-anak Indonesia mendapatkan sumber gizi yang baik demi masa depan yang cerah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. PLT Dirjen Dikti-Ristek Kemendikbudristek, Profesor Nizam menyatakan 23 kampus ditutup karena melakukan pelanggaran berat
Mulai dari jual beli ijazah kepada mereka yang tidak berhak tanpa proses belajar mengajar, hingga memanipulasi data mahasiswa. Dan saksikan informasi selengkapnya pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17 pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI, Desi Ratnasari, mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Desi juga meminta ke depan agar tidak sembarangan dalam mengeluarkan surat izin pendirian perguruan tinggi. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Kemendikbudristek memberhentikan sebanyak 23 perguruan tinggi swasta di mana izin operasional mereka dicabut, di mana hal ini disebabkan akibat dari penyalahgunaan serius atau pelanggaran serius yang dilakukan oleh ke-23 perguruan tinggi swasta ini, dari penjual beli ijazah kepada para mahasiswanya tanpa melalui proses belajar yang memadai dan juga hingga penyalahgunaan KIP kuliah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Ibu Desi Ratnasari dari fraksi Partai Amanat Nasional dan untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Baik Ibu Desi, tanggapannya seperti apa Bu terkait dengan langkah Kemendikbudristek ini menutup izin operasional dari 23 perguruan tinggi swasta? Pertama tentu mengapresiasi langkah positif, karena ini adalah salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pendidikan tinggi ataupun institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini perguruan-perguruan tinggi yang memang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tentu juga ini adalah merupakan tanggung jawab dari Dikti dalam hal ini untuk kemudian terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawabnya tersebut juga merugikan atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiganya tentu yang menjadi catatan penting adalah bagaimana nasib para mahasiswa ini yang menjadi peserta didik di kampus-kampus atau 23 kampus tersebut yang ditutup. Tentu kan mereka butuh kejelasan nasib ya, entah itu konteksnya komunikasi internal antara mahasiswa dengan institusi pendidikannya, dalam hal ini perguruan tingginya, maupun bagaimana cara mahasiswa ini bisa melanjutkan misalnya ke pendidikan tinggi yang lain ataupun ke perguruan tinggi yang lain atau institusi pendidikan tinggi yang lain yang dirujuk. Nah tentu kan ini teknis internal, dan tentu teknis internal ini wajib dibicarakan juga dengan Kemendikbudristek Dikti. Dalam hal ini tentu Dirjen Diktinya harus bisa berkolaborasi, berkolaborasi untuk kemudian mengarahkan bagaimana masa depan anak-anak atau peserta didik di 23 perguruan tinggi tersebut. Karena kan bagaimanapun mereka adalah anak-anak bangsa yang harus jelas masa depannya dalam konteks pendidikan. Kedepannya menurut saya yang terpenting, yang harus menjadi catatan penting adalah tidak sembarangan memberikan surat izin pendirian perguruan tinggi. Kalaupun sudah diberikan, tentu ada dua belah pihak yang harus terus
memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dikti mengevaluasi pelaksanaan kurikulumnya, tata cara pengajaran, apapun itu, misalnya program-program pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi sendiri juga harus melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya itu adalah tentu dengan evaluasi kinerjanya, ikut terus dalam konteks akreditasi misalnya, ikut terus dalam badan akreditasi nasional ataupun yang swasta dan sebagainya. Ini ada tanggung jawab kedua belah pihak menurut saya. Tidak ada orang yang suka disalahkan. Oleh karena itu akan lebih baik siapapun pihak yang melaksanakan pendidikan di Indonesia wajib bertanggung jawab dan siap melaksanakan tanggung jawab tersebut dalam konteks mencerdaskan anak bangsa. Baik Bu Desi, kalau berarti Ibu melihatnya apakah terkait dengan keluarnya izin operasional ini ke depannya ini sebaiknya diperketat saja atau seperti apa Bu? Atau verifikasi yang seperti apa? Tentu verifikasi seketat apapun kalau orang berhasil untuk memenuhi verifikasi ataupun memenuhi kualifikasi, pasti siapapun berhak. Kan kita negara demokrasi, siapapun yang ikut serta dalam pendirian, siap dengan persyaratannya, memenuhi persyaratannya dengan baik atau terkualifikasi, tentu dia berhak untuk mendirikan. Tapi kan di perjalanan ini menjadi evaluasi yang harus cukup ketat juga gitu. Supaya tidak ada yang dirugikan, dalam hal ini anak-anak bangsa yang sudah membayar sekian jumlah rupiah untuk kemudian bisa sekolah, terus orang tuanya juga kerja keras untuk menghasilkan biaya tersebut, lalu kemudian juga anak-anaknya juga menyerahkan energinya, pikirannya untuk kemudian mendapatkan ilmu, itu juga tidak mudah gitu, dan itu juga boleh dibilang kan effort orang, usaha orang untuk bisa hadir di sebuah institusi pendidikan gitu. Jadi ya saling menghargai aja lah, dan tentu yang paling penting menurut saya introspeksi lah. Introspeksi bagi siapapun kita peserta didik untuk masuk ke sekolah tertentu, lebih baik dilihat track recordnya. Apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Banyak sekali sekarang website yang bisa kita cross check ke Dikti, terutama ya websitenya Dikti, untuk mengetahui mana perguruan-perguruan tinggi yang terkualifikasi dan memang mohon maaf lahir dan batin katakanlah abal-abal gitu misalnya, sehingga kita tidak masuk ke dalam perangkap yang merugikan kita. Baik, terima kasih Bu Desi Ratnasari atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Ibu Desi Ratnasari, di mana tadi Ibu Desi Ratnasari menyampaikan bahwa diperlukan sinergi bersama baik dari pemerintah, DPR dan pihak-pihak terkait untuk ikut mereformasi pendidikan nasional, dan Komisi 10 DPR RI berkomitmen akan terus mengawal pendidikan di Indonesia saat ini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN
dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih Vincent, Aldi, dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai Tim Was Haji DPR RI yang memastikan layanan haji Kemenak yang ramah lansia berjalan dengan baik. Mari kita simak di sini pemirsa. Di layar kaca tentunya di sini DPR RI akan memastikan pelayanan jemaah haji khususnya para lansia sudah terlayani dengan baik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah menetapkan tagline Haji Ramah Lansia untuk penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi. Tentunya dikarenakan adanya lebih dari 67.000 jemaah haji yang berusia 65 tahun ke atas pada pelaksanaan haji di 2023 tahun ini. Dan pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI berkomentar di sini yaitu Maman Imanul yang mengungkapkan jumlah lansia tersebut adalah 30% dari total kuota haji reguler Indonesia yang tentunya mencapai 320. Dan apalagi dengan adanya penambahan 8.000 kuota. Tentunya jumlah jemaah lansia juga akan bertambah. Dan selain itu pemirsa, tim kunjungan kerja pengawas haji DPR RI ini juga akan melakukan peninjauan ke beberapa titik yang menjadi pelayanan untuk jemaah haji Indonesia. Nah baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai DPR RI yang bangga dengan permainan timnas saat meladeni Argentina. Kita lihat kembali di layar kaca. Di sini, anggota DPR RI yaitu Putu Supatma Rudana bangga melihat permainan tim nasional Indonesia saat meladeni Argentina pada pertandingan FIFA Match Day yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin. Dan meski harus mengakui keunggulan tim Argentina dengan skor 2-0, di sini Putu tetap mengapresiasi timnas Indonesia yang telah cukup gigih bertanding. Salah satu pemain yang mencuri perhatian Putu adalah Pratama Arhan. Bek kanan Tokyo Verdy itu tampil sebagai pemain pengganti pada babak kedua dan juga beberapa kali merepotkan kiper Argentina Emiliano Martinez. Tentunya pemirsa, pujian khusus juga diberikan oleh Putu kepada para penonton yang dinilai mampu memberi dukungan maksimal kepada para pemain timnas yang berlaga pada saat itu. Di sini Putu mengharapkan ke depannya timnas Indonesia lebih gigih berjuang sehingga timnas Indonesia suatu saat bisa masuk ke ajang Piala Dunia. Siapa yang setuju? Tentunya kita di sini rakyat Indonesia juga setuju ya. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait Tim Was Haji DPR RI yang memastikan layanan haji Kemenak yang ramah lansia berjalan dengan baik, serta DPR RI yang bangga dengan permainan timnas saat meladeni Argentina. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Aldi. Terima kasih, selamat sore. Dan terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh grup TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.